Ya, selamat malam teman-teman. Saya Suryanto Wijaya. Saya ingin membahas tentang visi misi dari mata kuliah strategi manajemen strategi dengan kelompok saya yaitu Natasha Valdiani Nuhan. Apa sih visi dan misi itu? Visi adalah cita-cita perusahaan jadi apa dan ingin seperti apa, dan misi adalah cara perusahaan untuk mencapai visi tersebut. Dan misi mempunyai 3 poin, yaitu misi harus mempunyai tujuan, membedakan suatu perusahaan dengan yang lain, dan mendeklarasikan keberadaan perusahaan. Kenapa misi penting? Ya, karena misi bisa saja membantu perusahaan fokus mencapai tujuannya, membantu pencegahan konflik dengan perusahaan, membangun kerangka kerja, dan dasar untuk mengembangkan tujuan organisasi sebagai pesan stakeholder untuk jangka panjang. Dan manfaat dari kekuatan misi yaitu harus punya tujuan, harus punya poin, harus punya alokasi sumber daya, dan harus punya iklim organisasi. Dan kami ingin membahas tentang dari PT Mayora Indah Tbk. Dan ini adalah company profile dari PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group. Adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang bermaksud kegiatan perseroan di bidang industri yang menghasilkan berbagai produk inovasi olahan makanan dan minuman. Perusahaan Mayora tersebut sudah tercatat di Bursa Efek sejak tanggal 14 Juli 1990, dan saat ini mayoritas kepemilikan saham PT Mayora dimiliki oleh PT Unita Branding 2,93%. Hasil produksi dalam perusahaan ini banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, dan PT Mayora juga sudah terkenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing. Dan di sini kita lihat ada visi misi dari PT Mayora. Visi dari PT Mayora menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Dan misi PT Mayora dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Dapat memberikan kontribusi positif juga terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Itulah misi dari PT Mayora. Dan di sini kita lihat ada tingkat strategi internasional, terdapat beberapa strateginya. Nah, ini yang setelah strategi yang telah dipakai oleh PT Mayora, yaitu 1. Strategi perusahaan. Strategi perusahaan mencoba mendefinisikan wilayah bisnis mana yang diminati perusahaan untuk beroperasi. Dan yang kedua, strategi bisnis internasional. Strategi ini meminta perusahaan agar bergantung pada bisnis ataupun produk atau layanan tunggal untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan. Keunggulan yang paling disignifikan dari strategi ini adalah bahwa perusahaan dapat memusatkan keseluruhan sumber daya dan keahlian pada satu produk atau layanan. Dan yang ketiga, di sini ada strategi bisnisnya. Meskipun strategi perusahaan menghadapi keseluruhan organisasi, strategi bisnis berfokus pada bisnis anak perusahaan atau unit operasi tertentu di dalam perusahaan. Dan keempat, ada strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi pemasaran lain dari PT Mayora Indah Tbk, diantaranya yaitu ada produk, harga, promosi, dan tempat. Nah, dan ini ada ke-9 elemen mission element. Kalian bisa lihat di situ pertama ada customer, teknologi,
survival, grow profit, filosofi, self concept, public image, dan employees. Nah, ini adalah ke-9 misi elemen. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 9 lingkaran tersebut. Pertama, customer. Suatu perusahaan harus mempunyai satu kalangan customer, dan di setiap customer mempunyai beberapa kalangan. Ada kalangan atas, menengah, dan di bawah. Dan di sini dan selanjutnya ada produk service. Suatu perusahaan biasanya mempunyai produk utama atau produk unggulan yang diproduksi perusahaan tersebut. Jadi produk service ini harus yang diutamakan pada perusahaan membuat ataupun mempunyai produk unggulan seperti itu. Dan market ini perusahaan juga harus memasarkan suatu produk itu di pasar domestik ataupun internasional. Nah, contohnya yang kita lihat sudah ada yang tadi saya bahas dari PT Mayora, di mana marketnya sudah ada di domestik ataupun internasional juga seperti itu. Di sini ada teknologi. Apa sih teknologi yang berpengaruh dari 9 misi elemen itu? Kalau perusahaan, kita bisa baca di sini. Perusahaan ini menggunakan teknologi terkini modern dari setiap periode agar produksi yang dihasilkan perusahaan agar bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Jadi kenapa teknologi ini masuk di dalam 9 misi elemen itu? Karena teknologi juga berperan sangat penting di dalam visi dan misi kita. Kalau misalnya teknologi kita masih yang tidak mengikuti zaman ataupun tidak modern, kita pasti akan kalah bersaing dengan kompetitor lainnya. Dan di sini ada survival, growth, profit. Apa sih survival, growth, profit itu? Di sini, jadi suatu perusahaan dituntut untuk konsistensi dalam perusahaannya dan mempunyai tujuan semuanya seperti kemajuan perusahaan dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi itu setiap perusahaan yang ingin bertahan harus tetap konsisten, tidak mengikuti zaman ataupun tidak modern. Kita pasti akan kalah bersaing dengan kompetitor lainnya. Dan di sini ada survival, growth, profit. Apa sih survival, growth, profit itu? Di sini, jadi suatu perusahaan dituntut untuk konsistensi dalam perusahaannya dan mempunyai tujuan semuanya seperti kemajuan perusahaan dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi itu setiap perusahaan yang ingin bertahan harus tetap konsisten terhadap visi dan misinya. Filosofi. Filosofi ini yang menjadi kepercayaan, nilai, apresiasi, dan bahkan etika. Self concept. Apa sih self concept itu? Ya, suatu perusahaan harus mempunyai kemampuan khusus untuk membeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Contohnya harus berbeda seperti logo ataupun merek seperti itu. Nah, public image. Apa sih public image itu? Nah, public image itu adalah jadi perusahaan tidak memikirkan keuntungannya sendiri, tetapi perusahaan itu juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya PT Jarum, public image-nya yang sangat bagus. Dia mengadakan beasiswa bulu tangkis seperti itu. Dan employees, karyawan. Kenapa karyawan itu masuk di dalam misi elemen? Ya karena kalau tidak ada karyawan, perusahaan juga tidak akan berkembang ataupun bakal maju. Dan di sini ada penjelasannya. Jadi
Satu perusahaan itu tidak boleh egois untuk memajukan perusahaannya saja, tetapi harus memikirkan kemajuan karyawannya, seperti mengadakan acara family gathering ataupun yang lainnya. Dan di sini kita lihat ada bagan-bagan dari yang tadi saya sebutkan dari PT Mayora. Nah, organisasinya, kompeten, customernya. Selamat malam, Pak Andres, selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Strategi, dan juga teman-teman. Di sini saya Natasha Valdiani Nuhan dan juga bersama teman saya Suryanto Wijaya. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Wiyata Mandala, kelas Manajemen Malam, semester 6. Kami akan menjelaskan visi dan misi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Slide pertama, kita akan menjelaskan visi dan misi. Visi itu cita-cita perusahaan menjadi apa, sedangkan misi cara perusahaan mencapai. Misi itu ada 3 poin. Yang pertama, misi harus punya tujuan. Yang kedua, membedakan satu perusahaan dengan yang lain. Yang ketiga, mendeklarasikan keberadaan perusahaan. Kenapa sih misi itu penting? Misi itu penting karena misi itu bisa membantu perusahaan fokus mencapai tujuan. Misi juga bisa membantu pencegahan konflik di dalam suatu perusahaan itu. Misi itu juga penting karena bisa membangun kerangka kerja yang baik dalam sebuah perusahaan. Misi juga bisa sebagai dasar untuk mengembangkan tujuan organisasi. Misi juga bisa sebagai sebuah pesan stakeholders untuk jangka panjang. Selanjutnya, manfaat dari kekuatan misi. Manfaat dari kekuatan misi itu harus punya tujuan, harus punya poin, dan juga harus punya alokasi sumber daya. Yang terakhir, harus mempunyai iklim organisasi. Selanjutnya, ini adalah logo dari PT Mayora Indah Tbk atau yang sering disebut dengan Mayora Group. Next, company profile. PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang termasuk kegiatan perseroan di bidang industri, menghasilkan berbagai produk inovasi, olahan, berupa makanan ataupun minuman. PT Mayora Indah Tbk telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 14 Juli tahun 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Yunita Branindo sebanyak 32,93%. Hasil produksi dalam perusahaan ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. PT Mayora Indah Tbk juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing. Bahkan PT Mayora Indah Tbk ini juga sudah internasional. Selanjutnya, ini adalah visi dan misi dari PT Mayora Indah Tbk atau yang disebut Mayora Group. Visinya adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan pastinya terpercaya di mata konsumen, domestik maupun internasional, dan menguasai pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Misinya dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan, dan juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Selanjutnya, ini adalah tingkatan strategi internasional. Kalau nggak salah ada 4 atau 5. Yang pertama itu adalah strategi perusahaan. Strategi perusahaan mencoba mendefinisikan wilayah bisnis mana yang diminati perusahaan untuk beroperasi. Selanjutnya ada strategi bisnis internasional. Strategi ini meminta perusahaan agar bergantung pada bisnis, produk, atau layanan tunggal untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan. Keunggulan dari melakukan strategi ini yang paling signifikan adalah perusahaan dapat memusatkan keseluruhan sumber daya dan keahlian pada satu produk atau layanan. Selanjutnya adalah strategi bisnis. Meskipun strategi perusahaan menghadapi keseluruhan organisasi, strategi bisnis ini berfokus pada bisnis anak perusahaan atau unit operasi tertentu di dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah strategi fungsional.
Strategi promosional ini termasuk strategi pemasaran dari PT Mayora Indah Tbk. Antara lain adalah produk, harga, promosi, dan juga tempat. Nah, ini adalah mission elements. Ada 9. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ada customer, employees, public image, self concept, philosophy, structural growth profit, teknologi, markers, dan produk service. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada customer. Tentunya di suatu perusahaan juga harus mempunyai suatu kalangan customer, entah itu di kalangan atas, menengah, ataupun yang di bawah. Selanjutnya ada product service. Suatu perusahaan harus biasanya tuh mempunyai produk utama atau yang mereka unggulkan produknya yang diproduksi di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada market, di mana perusahaan ini ingin memasarkan suatu produknya itu di pasar domestik atau internasional. Nah, dalam kasus ini PT Mayora Indah Tbk sudah internasional. Selanjutnya ada teknologi. Perusahaan menggunakan teknologinya seperti apa? Yang modern atau yang biasa aja, agar produksi dihasilkan perusahaan bisa bersaing dengan komputer lainnya. Tentunya harus menggunakan teknologi yang modern. Selanjutnya, structural growth profit. Apakah perusahaan punya komitmen untuk bertahan hidup yang baik? Jadi suatu perusahaan itu dituntut untuk konsistensi dalam perusahaannya dan mempunyai tujuan. Semuanya seperti kemajuan perusahaan dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, filosofi. Filosofi itu adalah dasar kepercayaan, nilai, aspirasi, bahkan etika dalam perusahaan. Selanjutnya, self concept. Apakah perusahaan punya kemampuan bersaing? Suatu perusahaan itu harus mempunyai kemampuan khusus untuk pembeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada public image. Apakah perusahaan punya respon sosial atau peduli terhadap lingkungan? Selanjutnya ada employee, tentu karyawan. Apakah karyawan itu dianggap penting dalam suatu perusahaan? Jadi perusahaan itu tidak boleh egois, tidak hanya mementingkan kemajuan perusahaannya, tapi juga harus memikirkan kemajuan dan kemakmuran karyawannya. Selanjutnya, ini adalah mission statement evaluation matrix. Dalam di sini kita menjelaskan yang ada di PT Mayora Indah Tbk. Dalam misi-misinya, PT Mayora Indah Tbk tidak menjelaskan tentang customer-nya, tetapi dia menjelaskan tentang produk service-nya. Jadi di sini kita isinya yes. Sedangkan di customer kita no, di markets yes, concern for structural growth probability no, teknologi no. Slide selanjutnya filosofinya no, self concept-nya yes, concern for public image-nya no, concern for employees-nya yes. Sekian dari kelompok saya, Natasha dan Suryanto. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.